Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, bersama aku Mela, kita reading kembali. Kali ini kita akan cerita tentang zodiak Taurus ya. Taurus, dia seseorang yang saat ini lagi memikirkan kamu. Siapa dia? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat, buat Taurus, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, Taurus, semoga kamu makin bahagia ya setelah mendengar readingan ini. Kamu fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Dia seseorang yang saat ini lagi memikirkan kamu. Siapa dia? Kita akan lihat siapa dia yang saat ini lagi memikirkan kamu. Siapa dia? Tadi ada yang udah keluar sini ya. Oh, nggak kelihatan. Siapa dia yang saat ini lagi memikirkan kamu? Oh, ini dia. Oke. Ada Five of Swords, Three of Cup, Three of Swords. Wah, di sini ada energi couple ya. Ada The Chariot, ada King of Pentacles, ada Ace of Pentacles, ada Two of Pentacles. Nah, di sini Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri ya. Dan Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, itu zodiak yang di lingkungan kamu ya. Dan di sini ada Cancer lagi. Oke, itu zodiak yang di lingkungan kamu saat ini buat Taurus. Taurus, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum berpihak atau membaca energi kamu. Oke, Taurus, kita akan lihat di sini siapa dia yang saat ini lagi memikirkan kamu. Nah, di bottomnya kamu di sini ada Five of Swords ya. Ini merupakan ya, saat ini dia ataupun kamu berada dalam kondisi yang tidak baik ya, atau ada masalah dalam kehidupan kamu. Apakah itu hidup dengan masalah dengan tentang ya, maksudnya tentang percintaannya kamu ataupun tentang finansialnya kamu ya di sini. Karena ada kondisi yang tidak baik kamu rasakan di sini. Apakah kamu lagi ditinggali oleh seseorang ataupun kamu lagi meninggalkan seseorang ya, memutuskan suatu hubungan, bisa saja itu terjadi. Dan di sini kamu lagi memikirkan atau dia lagi memikirkan seseorang ya. Nah, siapakah dia? Nah, itu. Kita akan lihat di sini seseorang yang lagi memikirkan kamu ataupun kamu lagi memikirkan seseorang ya. Karena di sini energi juga bisa berbolak-balik. Oke. Di kartu pertama di sini ada Three of Cup. Three of Cup ini menggambarkan bahwa ada seseorang yang memikirkan kamu. Di sini dia hanya ingin mencari suatu kebahagiaan, tapi kebahagiaan dirasakan itu hanya sesaat. Nanti ya hilang lagi setelah kamu terpisah dari dia ataupun atau dia ya sudah merasakan bahagia dengan kamu, dia meninggalkan kamu. Nah, itu. Ini ada gambaran dia bisa dikatakan hanya mencari pelarian aja. Jadi seseorang itu menginginkan kamu itu hanya untuk melampiaskan keinginan dia sesaat itu ya di sini. Jadi seseorang ini bisa dikatakan sangat benar-benar ingin terkoneksi sama kamu secara ya mungkin dia punya masalah saat ini ya, jadi dia ingin mencari kesenangan atau memang dia tipe orang yang hanya suka bersenang-senang gitu, tidak ada komitmen di sini. Itu gambaran di sini ya, karena ada 3 perasaan di sini, seolah-olah dia selalu berpetualang dari satu orang ke orang ini, dari cinta ini ke cinta itu gitu ya. Oke, itu gambaran di sini buat dia, seseorang yang lagi memikirkan kamu ya, mungkin dia menginginkan suatu kesenangan dengan kamu ya.
tapi dia tidak ingin ada komitmen antara kamu. Oke. Itu di sini ada Three of Swords. Three of Swords ini menggambarkan ada seseorang yang mungkin merasa tersakiti saat ini, atau dia lagi pengen move on, atau dia lagi dikhianati di sini, ya, atau seseorang yang benar-benar mempunyai hubungan di masa lalu yang sulit dia lupakan. Tetapi setelah dia bertemu kamu, atau setelah dia menjalin hubungan dengan kamu, ataukah itu pertemanan ataupun itu suatu hubungan pekerjaan, tapi dia merasa bahwa kamu itu orang yang baik, orang yang care sama dia, orang yang peduli dengan dia, ya. Dia merasa bahwa kamu itu orang yang selalu mengerti akan kondisi dia saat ini. Baik itu dia merasa, maksud saya, kamu itu mungkin saat ini lagi sedih atau lagi kecewa, dan dia selalu membuat kamu bahagia. Dia selalu mensupport kamu di sini. Itulah di sini dia memikirkan kamu, ya. Karena apa? Dia beranggapan bahwa kamu itu orang yang baik, orang yang pengertian, orang yang benar-benar tulus, ya. Jadi dia kayak pengen memikirkan sesuatu ke kamu. Jadi bisa saja di situ muncul rasa cintanya ke kamu. Oke, itu gambaran dari dia, sebagian dari dia. Dan di sini ada The Chariot. Ada seseorang yang terlihat sombong ataupun angkuh di sini. Ya, dia merasakan bahwa dia akan bisa mendapatkan kamu. Dia berpikir akan bisa menguasai kamu nantinya. Dan dia di sini seseorang yang egois. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Dia suka mengendalikan semuanya. Ya, dia maunya kamu itu dibawa kendali dia nantinya. Itu yang dianggap, yang diharapkan dia. Jadi ya, buat teman-temanku Taurus, di sini kamu benar-benar harus bisa merasakan bahwa orang yang nanti terkoneksi dengan kamu, apakah dia benar-benar tulus, apakah dia hanya mencari satu kesenangan, ataukah dia seseorang yang toksik atau egonya tinggi, ya. Di situ kamu harus bisa memahami semuanya. Oke, kita lanjut. Di sini terlihat ada seseorang yang King of Pentacles. Orang yang bisa dikatakan orang yang sukses, ya. Orang yang banyak uang, orang yang banyak cuan, ya. Tapi dia merasa kesepian dengan diri dia sendiri. Ataukah dia di sini sudah menjadi single parents, atau dia orang yang gila kerja awalnya dan dia tidak memikirkan kebahagiaan dia. Tetapi di sini setelah dia mengenal kamu, dia mulai merasakan ada harapan. Ada harapan akan perubahan hidupnya dia. Itu. Jadi dia merasakan kehadiran kamu dalam hidupnya dia membawa suatu, ya, seperti bintang-bintang yang gemerlap gitu, ya, di atas langit gitu. Gitu. Jadi seakan-akan membawa kebahagiaan buat dia. Oke, buat Taurus, itu gambaran di sini. Dan selanjutnya ada seseorang Ace of Pentacles. Ada seseorang itu yang hanya mengharapkan suatu finansial atau materi dari kamu, yang bisa dikatakan dia hanya memanfaatkan kamu di sini. Secara ada harapan di sini. Ace of Pentacles, ada harapan dari kamu bisa didapatkan sebuah cuan gitu, ya. Jadi karena dia melihat kamu itu mungkin orang yang sukses, orang yang mapan, orang yang banyak uang gitu, ya. Jadi dia ke kamu itu sebenarnya tidak ada ketulusan, hanya melihat kamu itu dari sisi materi aja. Oke, jadi dikatakan dia hanya memanfaatkan kamu di sini. Oke, selanjutnya seseorang Two of Pentacles, seseorang yang ingin mencari keseimbangan dengan kamu, atau bisa dikatakan kamu dengan dia ada perbedaan status sosial, tapi dia di sini mencoba untuk mencari keseimbangan itu. Kita di mana, ya? Ataukah di sini kita ada mirror gitu, ya? Ataukah kita di sini ada sesuatu yang bisa menjadi kita itu bisa bersatu nantinya gitu. Jadi dia mencoba untuk mencari keseimbangan antara kamu dengan dia. Bisakah kita nanti menjalin hubungan gitu, ya, secara dengan perbedaan yang kita miliki saat ini. Oke. Bisa saja dia di sini mungkin ada perbedaan umur dengan kamu, atau perbedaan keyakinan atau apa, ya, di situ. Jadi itu yang dia rasakan, bahwa dia mencoba menyeimbangkan dengan kamu. Oke, semua ini, ya, mungkin bisa saja salah satu dari dia yang akan terkoneksi sama kamu. Kita akan lihat seperti apa selanjutnya hubungan kamu dengan orang yang mana kamu akan berdealing nantinya. Oke, kita akan lihat. Buat Taurus, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silahkan cek dan recheck. Maksudnya lihat kontak person yang ada di kolom deskripsi, ya. Kalau untuk readingan sebelumnya, kamu juga bisa lihat di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana, ya. Oke, kita akan lihat, turunkan kartunya dulu.
apa yang akan terbaca di sini buat hidup kamu selanjutnya. Di sini memang terlihat bahwa kamu yang saat ini sudah menjadi single ataupun kamu yang sudah menikah di sini, bisa saja ada seseorang yang lagi memikirkan kamu ataupun kamu memikirkan dia. Oke. Nah, kita akan ambil 4 kartunya. Ada forgiving and learning. Nah, di sini kamu mungkin pernah merasakan suatu kondisi yang terpuruk ya di masa lalu, atau kamu pernah dikecewakan, ataupun kamu pernah dikhianati di sini, dan akhirnya kamu memberikan kata maaf di sini. Ada forgiving dan and learning. Jadi di sana kamu mempelajari semuanya. Jadi bisa dikatakan hubungan kamu di masa lalu itu adalah suatu pelajaran bagi kamu, adalah suatu pembelajaran ya buat diri kamu agar bisa merubah semuanya. Secara ya, jika aku sudah memaafkan dia, aku yakin bahwa hidup aku akan berubah ke depannya gitu ya. Dan aku yakin bahwa seseorang akan hadir dalam hidup aku. Dan ternyata segala semua yang kau pikirkan itu bisa saja terjadi ya. Di sini ada let your friends help you. Ya, biarkanlah seseorang itu akan membantu kamu. Ya, bisa dikatakan seseorang teman yang mengerti akan diri kamu, seorang teman yang akan merasakan empati ya terhadap kamu, dia akan bisa memberikan suatu harapan kepada kamu. Oke, suatu harapan di mana bahwa kamu akan bisa bahagia bersama dia. Itu yang dipikirkan. Karena apa? Karena mungkin selama ini saat kamu terpuruk ataupun saat dia terpuruk, kamu selalu ada buat dia ataupun dia selalu ada buat kamu. Itu yang membuat kamu ataupun dia di sini merasa bahwa kita itu punya mirror gitu. Oke. Nah, semoga seseorang yang memikirkan kamu saat ini bisa dikatakan itu soulmate-nya kamu. Karena di sini juga ada honeymoon ya. Honeymoon itu menggambarkan bahwa kamu dengan dia akan berkomitmen nantinya, atau bisa saja kamu yang sudah menikah ataupun akan menikah maksudnya ya. Nah, di situ kamu saat ini sudah membiarkan masa lalu kamu buang ya gitu. Jadi ya udahlah, masa lalu ya jadi masa lalu, nggak perlu dipikirkan kembali gitu. Ya cukup diingat aja yang baik-baiknya itu. Jadi di sini kamu merasa bahwa ya aku kan sudah punya masa depan. Aku sudah memiliki seseorang yang memikirkan aku ya, yang memikirkan kebahagiaan aku, yang memikirkan cinta aku gitu ya. Jadi di sini buat apa aku memikirkan orang di masa lalu? Itu gambaran kamu di sini buat Taurus. Oke. Dan akhirnya kamu bahagia dengan pilihan kamu sendiri. Dan itu yang benar-benar kamu harus pahami ya. Dalam memilih seseorang, kamu harus ya pelajarilah dari segi mana selalu kamu. Orang seperti apa yang dulu pernah kamu kenal ataupun menjalin hubungan kamu dengan siapa dulunya. Nah, di situ kan banyak pembelajaran buat kamu sehingga kamu jangan salah pilih untuk kedepannya. Jadi itu di sini ada honeymoon di mana kamu akan sudah memilih seseorang yang tepat buat kamu sehingga kamu akan merasakan kebahagiaan nantinya. Oke. Ada dari sini juga di mana kamu akan merasakan energi orang lain. Disitulah energi orang lain itu muncul sehingga kamu akan berkomitmen dengan dia. Oke. Buat Taurus, semoga apa yang terbaca di sini ya resonate buat kamu dan kamu akhirnya bisa memilih pasangan yang pantas buat kamu untuk bisa bahagia ke depannya. Oke. Semoga pilihan kamu akan benar-benar tepat ya di sini. Karena hidup itu kita sendiri akan menentukan, kita sendiri yang menjalankan. Jangan sampai kita salah memilih dan hidup dengan orang yang salah. Oke, sampai ketemu lagi Taurus. Dadah.